gimana sih pengaruh media sosial terhadap remaja saat ini? Saya kalau misalkan dilihat sangat bervariatif. Kalau menurut aku ya, media sosial itu sekarang mempengaruhi banget cara remaja bergaul. Kenapa? Karena sekarang itu banyak interaksi terjadi secara online. Iya, kalau misalnya kita kan misalnya pergi kemana-mana gitu kan langsung sedikit-sedikit story apa. Kalau misalnya ada nanti misalnya teman kita yang nggak punya Instagram misalnya, malah dia itu kadang malah diajak gitu ujung-ujungnya karena nggak ngikut lah istilahnya. Kalau misalnya dampak positifnya itu bagi remaja tuh Dampak positif kan misalnya kita itu masih tidak bisa terhubung dari jarak jauh, ada sistem DM juga, direct message. Gimana? Dan positifnya cukup banyak ya. Remaja bisa mendapatkan teman lebih banyak dan pergaulan yang luas, juga bisa belajar dari konten-konten edukatif. Menurut saya sih benar. Namun kalau misalkan sisi negatifnya gimana? Dampak negatifnya? Sisi negatifnya tuh pasti ada ya. Misalnya tuh ada tuh budaya membandingkan diri atau cyberbullying, atau mungkin gara-gara dia ingin sekali bersosialisasi dengan teman-temannya dia sampai kecanduan gadget. Misalnya kan juga kalau misalnya masing-masing foto gitu kan ada yang misalnya kalau HP-nya lebih bagus kan biasa fotonya lebih jernih gitu kan kita bilang. Dan juga nanti yang misalnya saling ejek-ejekan karena di HP-nya mungkin lebih jelek atau gimana. kalau cara remaja tuh biar tetap sehat mental pas aktif di medsos itu gimana? Yang penting sih harus punya kesadaran diri ya dan tahu batas, karena media sosial ini kan luas dan kejam juga ya, jadi kita harus tahu kapan kita harus beristirahat dari media sosial. Ya, baru juga cara kita menanggapi konten-konten di media sosial itu juga kan perlu bagaimana supaya kita itu tahu bahwa misalnya konten ini perlu ditiru, konten yang ini nggak perlu ditiru. Baru juga misalnya cara kita untuk mengontrol diri juga sama kayak kesadaran diri tadi. Kalau peran orang tua dalam mengawasi anak nih di media sosial ini, menurut kalian perannya gimana? Menurut kita sih peran orang tua itu harus menjadi pendamping, tapi tidak yang memaksakan gitu. Dan mereka juga harus membuat diskusi atau perbincangan di luar media sosial supaya anak-anak itu tidak kecanduan. Juga mungkin mereka bisa beberapa kali mungkin melihat gadget anak supaya bisa mengendalikan juga dan tidak berkaulan bebas. Ya baru juga orang tua ini kan sekarang rata-rata orang tua itu udah pakai medsos juga, bisa sebenarnya orang tua ini bisa menjadi contoh bagaimana cara menggunakan media sosial tadi. Baru juga yang dibilang Aurelio tadi menjadi pendamping, bukan kayak menakut-nakuti itu benar. Jadi bahwa orang tua ini sebenarnya kalau bisa kan itu bisa bikin konten bareng, tapi pastinya konten-konten yang positif. Dan juga bukan malah anaknya ini malah diberi ancaman gitu, HP-nya disita gara-gara main-main medsos terus. Itu sebenarnya salah satu sikap orang tua yang salah menurut saya. Kalau misalnya nih, kalau dalam teman di virtual itu tuh bakalan sama nggak sama teman di IRL? Seharusnya sih sama ya, ya kan? Soalnya selama hubungan pertemanannya ini dibangun dengan komunikasi yang jujur dan saling percaya, mereka itu seharusnya bisa menjadi hubungan pertemanan yang baik. Tapi saja pertemanan di dunia nyata itu tetap punya emosional yang lebih kuat lah dibanding. Iya, apalagi kan cara misalnya kita ini berbicara itu pastinya lebih enak berbicara secara langsung, tatap muka, langsung kita lihat bagaimana orangnya. Apalagi sekarang kan kalau misalnya kita itu lagi curhat, mungkin bisa sampai nangis-nangis kan, pasti itu lebih nyaman kalau misalnya ada yang mendampingi kita langsung gitu. Kan kalau misalkan di virtual ini tuh ada berisiko juga, tapi ada tidak berisikonya. Menurut kalian resikonya itu gimana?
cara membedakan pergaulannya yang berisiko dan yang tidak berisiko itu cara gampang untuk membedakannya lah. Berarti pergaulan sehat ya. Kalau pergaulan yang sehat itu biasanya itu akan mendorong kita untuk lebih baik, mendukung dan tidak memaksa. Dan misalnya kalau misalkan pergaulan yang berisiko untuk kita itu, mereka itu suka memantau kita di luar dunia maya, dan mungkin mereka juga bisa membuat kita merasa tidak nyaman. Baru juga misalnya sebenarnya cara membedakan itu kan cukup gampang. Misalnya contoh teman yang atau pergaulan yang tidak beresiko itu, misalnya kita bisa lihat aja langsung, misalnya kalau dia ini kita pengen melakukan sesuatu yang menurut kita itu baik dan dia itu mendukung, berarti kan dia itu ikut mendorong kita bagaimana supaya bisa jadi lebih baik gitu kan. Lalu juga kalau misalnya ada di pergaulan yang beresiko, pastinya dia itu menghalangi kita untuk mencoba hal yang menurut dia itu baik, karena mungkin dia ini sebenarnya pengen menjadikan diri kita ini adalah versi terbaik, tapi versi dia bukan versi diri kita sendiri. Tips buat remaja yang terjebak dalam tekanan sosial di medsos. Kalau dari saya sih, kita harus bisa menjadi diri dan jangan semua tren-tren atau hal-hal media sosial itu kita ikutin, karena media sosial itu hanya alat yang kita gunakan di handphone kita dan itu tidak mengatur hidup kita. Jadi jangan jadikan itu sebagai prioritas dalam hidup kita. Ya, mungkin juga kan sekarang kan ada itu dibilang orang itu tentang standar-standar TikTok. Sebenarnya kan nggak terlalu perlu bahwa itu kita jadikan standar hidup kita. Kita itu cuma perlu cukup menjadi versi terbaik diri kita. Jangan nanti kita lihat karena orang ini dengan cara kayak gini dia itu bisa jadi orang yang sukses. Tapi nanti misalnya kalau kita coba cara dia, ternyata itu gagal di kita. Itu sebenarnya termasuk cara yang salah untuk menjalani itu. Mungkin dari sekian aja di podcast kita. Terima kasih untuk kita ya. Oke.